sahabat terpilih dimanapun sahabat berada, sehat, bahagia bersama orang tersayang dan tercinta. Bagi yang lagi mendapat ujian, cobaan, sakit, semoga sahabat cepat diberikan karunia kesehatannya. Amin, amin, amin. Sahabat terpilih, untuk sesi ini kita ngebahas soal penyakit stroke. Penyakit stroke yang dimana penyakit ini sangat sekali memberikan 50-50 hitungannya dari tidak semangatnya menjalani kehidupan kembali, menjalani kehidupan tanpa bisa beraktivitas seperti semula atau sebelum terjadinya stroke. Sahabat terpilih, dimanapun sahabat berada, stroke ini terbagi menjadi dua bagian. Ya, kita secara gamblang aja, stroke ini ringan, stroke ini berat, dan kita kajinya stroke berat dan stroke ringan. Tapi bukan stroke untuk kita belanja ya. Jadi sahabat terpilih, bagaimana terjadinya stroke ini? Kejadiannya stroke ini tidak bisa kita prediksi, ya, tidak bisa kita prediksi karena penyakitnya hadir itu tiba-tiba. Tetapi kita bisa memahami gejala-gejalanya ataupun riwayat-riwayat sakit menjadikan efek stroke. Sahabat terpilih dimanapun sahabat berada, untuk gejala ya, untuk gejala stroke ini, pengalaman terpilih sendiri untuk melihat pasien-pasien itu sering itu terjadi rasa sakit di pundak atau di belakang leher. Nah, sakit di pundak atau di belakang leher ini tanpa ada aktivitas berat atau lelah, justru di saat kita bangun tidur atau lagi santai-santai, rasa sakit ini sering menyerang. Ini hati-hati sahabat ya, segera dicek. Ini biasanya penurunan fungsi saraf ya. Memang banyak faktornya, bisa ini ya, dan bisa itu, tetapi ini salah satunya. Hati-hati untuk gejala sering sakit di pundak atau di belakang leher. Yang kedua, itu ada rasa sakit di dada, seperti rasa sakit jantung ya. Tetapi ini hanya memberi tekanan, dan itu sering terjadi ya, bukan oleh karena faktor kelelahan ataupun faktor kita lagi aktivitas berat. Terus sering juga terasa ya di jemari kita ini ya, rasanya seperti linu-linu lah, hampir sama dengan keluhan pinggir ya, sakit di jemari kita, atau seringnya kesemutan. Ini hati-hati ya, hati-hati sahabat. Terus terasa sakit atau sering berat itu di mata
Nah, ini sering sakit atau berat di mata. Kenapa? Oleh karena di sini aliran saraf kita ya, aliran saraf untuk bis ini biasanya kalau stroke itu hadir ya, dia menarik fungsi dari pelvisi ya, dari face kita ini, dari face ini ditarik dan menarik, kadang-kadang di lidah kita juga ditarik ke dalam dan sampai ya seperti apa, miring lah ini ya, ini miring. Dan itu, ini tanda-tandanya di mata sering sakit ataupun berat, padahal kita istirahatnya cukup. Nah, sahabat Habibri, dari kriteria tadi ya yang harus kita pahami, dan ada juga yang harus kita pahami ialah riwayat sakit kita. Salah satunya itu darah tinggi, kolesterol ya, terus asam urat, asam lambung, terus bisa diabetes. Nah, terus untuk jantung itu dominan. Oleh karena serangan jantung ini menghentikan sejenak saraf-saraf. Nah, kalau kebiasaan sarafnya terhenti, tidak terkontrol lagi, nah itu mengakibatkan posisi saraf-saraf kita berdampak, bisa dikatakan lemah. Makanya yang ada sering-sering tidak kita rasakan itu yang penyakit stroke, tiba-tiba layu, tangannya nggak punya tenaga ya, terus kakinya juga nggak punya tenaga, tiba-tiba layu. Terus bagaimana tadi stroke ini menyerang? Stroke ini menyerang sebenarnya sangat dominan itu ke otak. Oleh karena kenapa? Karena fungsi otak kita ini adalah fungsi pergerakan, menggerakkan. Nah, jadi di dalam otak ini biasanya yang mengalami sakit stroke ini ada beberapa tingkatan untuk sakit di otaknya. Ya, cuman harapan jangan sampai pecah pembuluh darah itu, atau pecah pembuluh darahnya di dekat batang otak. Nah, itu caranya begini, sistemnya di otak ini bisa di otak itu apa namanya itu, pembuluh darahnya ada pembekakan ya, jalur pembuluh darahnya ada pembekakan, jadi bisa tersumbat. Nah, ini bisa tersumbat. Nah, dari jaringan yang tersumbat ini bisa mengakibatkan daya ingat ataupun posisi dari pengaturan sarafnya terganggu. Nah, yang kedua, di dalam otak itu sudah terlanjur pecah ya, jadi di situ ada cairan, yaitu berupa darah ya, Nah, di situ juga menghambat dari kinerja otak, yang mana kinerja otak ini menyampaikan kepada anggota tubuh. Nah, bagaimana sih bisa rasa sakit itu di kepala, ada pembuluh darahnya bisa terganggu, bisa rusak? Ya, kita kembali lagi kepada satu pola kehidupan kita ya, yang berakibatkan satu itu darah tinggi, kedua kolesterolnya tinggi ya, terus pola-pola sistem yang dari bawah
terutama di area perut kita, usus, lambung, ya, maupun jantung. Nah, itu fungsi tidak mensupport darah itu mengalir dengan bagus. Jadi ada suatu penekanan, makanya kita sering sakit kepala. Itu juga harus diwaspadai, sahabat-sahabat yang keseringan sakit kepala, ya. Itu juga diwaspadai, harus dicek faktor apa sakit kepalanya. Nah, sahabat Tabibri, itulah tanda-tandanya bagaimana terjadinya sakit stroke. Sakit stroke ini tidak bisa diprediksi. Menyerang, ya, biasanya di saat imun tubuh kita drop, ya, dan menyerang juga di saat kita juga lagi istirahat ataupun lagi beraktivitas. Bagaimana nanti penanganan soal stroke dan apa-apa aja yang nanti dilakukan soal stroke ini, dari pasca stroke, kena stroke, dan obat-obatannya dan cara terapinya, insya Allah nanti next video Tabibri akan menjelaskan dengan lebih detail. Semoga nanti menjadi bermanfaat untuk kita menjaga, untuk kita mengobati, dan ataupun kita bisa memberi saran kepada saudara kita, sahabat-sahabat kita, ataupun keluarga kita, ya, seputaran stroke ini. Akhir kalam Tabibri akhiri, sehat untuk sahabatku dimanapun sahabat Tabibri berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.